Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang cerah ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara guna mengumpulkan informasi-informasi serta sudut pandang. Namun, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yustisia Fitri Anggraini, dan saat ini saya bersama dengan, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Maulana Agung dan teman saya. Dan saya Talita Sani Aurelia. Jadi saat ini saya bersama dengan Fikar dan juga Talita. Mereka akan menjadi pihak yang memberikan sudut pandang mereka masing-masing dalam membantu saya dalam pembentukan artikel yang berkualitas. Jadi teman-teman, hari ini topik permasalahan kita tidak akan jauh-jauh dari hubungan pelajar, sekolah, dan juga guru. Apa kalian siap? Sudah siap. Baiklah, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah pandangan kalian mengenai pendidikan berkarakter? Jadi menurut pendapat saya, pendidikan berkarakter itu sangat penting ditanamkan di sekolah. Karena fokus utama dari pendidikan karakter ini adalah membangun nilai-nilai yang moral yang ada dalam diri siswa. Sehingga siswa akan mampu memiliki sikap yang bertanggung jawab, disiplin, empati, dan tentunya siswa itu akan terdorong tidak hanya cerdas dalam bidang akademik saja, melainkan mereka juga akan memiliki sikap emosional yang baik di lingkungannya. Dari sudut pandang saya sendiri, pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan di mana bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti kemandirian, kejujuran, serta keterampilan untuk bersosialisasi yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kemauan, kesadaran, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimanakah pandangan teman-teman mengenai hubungan pendidikan berkarakter dengan masa depan? Baik masa depan bangsa kita dan juga pelajar itu sendiri. Baik, pendidikan karakter atau karakter education ini sudah seharusnya ditanamkan ke para peserta didik sejak mereka usia dini. Karena pendidikan karakter ini erat kaitannya dengan pendidikan moral yang bertujuan untuk membentuk sekaligus melatih kemampuan individu yang berkualitas, sekaligus sebagai sarana untuk menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Nah, sedangkan menurut saya pendidikan karakter ini sangat penting ditanamkan, terutama ini sangat penting untuk masa depan mereka. Karena di pendidikan karakter ini, siswa akan mudah berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain, sehingga mereka akan mudah dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Jadi memang pendidikan berkarakter ini memiliki korelasi yang erat ya dengan masa depan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Saat ini masih sering kita jumpai mengenai kasus bullying yang sering terjadi di kalangan pelajar. Nah, bagaimana pandangan kalian mengenai kasus bullying yang masih terjadi hingga saat ini? Baik, bullying sendiri merupakan tindakan yang tercela, apalagi jika dilakukan oleh figur pelajar seperti kita. Ini biasanya didasari oleh perbedaan yang ada dalam suatu lingkup. Nah, tentunya ini menyebabkan dampak yang buruk bagi si korban, seperti rusaknya mental hingga rusaknya psikis sang korban. Nah, menurut saya sendiri, perilaku bully ini masalah yang sangat serius. Karena kan dimana korban itu bisa mengalami depresi dan bahkan akan putus sekolah. Sehingga menurut saya itu perilaku bully bukan merupakan masalah individu, melainkan masalah sosial yang harus ditangani oleh seluruh pihak. Baik, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Bagaimanakah solusi atau pendekatan yang paling efektif dalam memutus rantai bullying ini? Menurut saya solusi yang sangat efektif itu dengan melakukan kombinasi edukasi, di mana kombinasi edukasi tersebut dilakukan dengan cara mengedukasi siswa-siswa di SMA mengenai bahaya perilaku bully. Selanjutnya sekolah sendiri melakukan peraturan atau menerbitkan suatu peraturan yang menegaskan mengenai larangan perilaku bully di sekolah. Baik, menurut saya sendiri tindakan yang dapat dilakukan untuk memutus rantai bullying ini adalah adanya figur seorang guru sebagai tenaga pendidik dan juga teman konseling, di mana guru dapat melakukan konseling kepada para murid secara rutin sehingga mengetahui apa saja kekhawatiran sekaligus hambatan para peserta didik dalam menuntut ilmu. Ini merupakan langkah awal yang dapat kita lakukan untuk memutus rantai bullying di sekolah. Jadi memang peran sekolah dan juga guru itu sangatlah penting ya. Kita akhirnya sampai nih di pertanyaan yang terakhir. Apa pesan yang kalian ingin sampaikan kepada seluruh pelajar di Indonesia atau terkhususnya di SMA N1 Ponorogo agar kasus bullying ini tidak pernah terjadi?
Pesan yang akan saya sampaikan adalah kan dari kasus bully itu awalnya dari sebuah perbedaan. Jadi buat kalian itu harus bisa menghargai sebuah perbedaan. Jangan jadikan perbedaan tersebut untuk alasan kalian melakukan kasus bully. Jadikan perbedaan ini sebagai cara buat kalian bisa berteman dan saling melengkapi satu sama lainnya. Baik teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa dan juga pelajar yang berkarakter sudah sepantasnya untuk menjadi pelopor dan juga pelapor guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini dan juga memutus rantai bullying di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Baik, terima kasih kepada Talita dan juga Fikar atas pesan yang kalian sampaikan. Kalian juga jangan lupa ya sampaikan kepada teman-teman kalian. Baik, terima kasih untuk Talita dan juga Fikar. Setelah tadi mewawancarai siswa-siswi SMA N 1 Ponorogo, sekarang saya bersama dengan Pak Dasar yang merupakan kepala sekolah dari SMA N 1 Ponorogo. Jadi Bapak, wawancara pada hari ini kita akan bahas mengenai kasus yang akan tidak jauh dari hubungan antara sekolah, guru, dan juga pelajar. Apa Bapak sudah siap? Siap. Jadi Pak, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pendidikan yang berkarakter? Pendidikan yang berkarakter ini penting untuk dilaksanakan di satuan pendidikan. Mengapa? Karena untuk menjadi orang yang berhasil itu tidak hanya dituntut kecerdasan, penguasaan di bidang akademik, tapi yang jauh lebih penting adalah karakter daripada peserta didik. Dengan karakter yang bagus ditunjang dengan kemampuan akademik, insya Allah masa depannya akan sukses. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hubungan pendidikan karakter dengan masa depan, baik masa depan bangsa kita maupun pelajar itu sendiri? Hubungannya sangat erat sekali saya kira, karena bangsa yang besar ini ternyata adalah bangsa yang mempunyai karakter yang bagus, budi pekerti yang bagus, sikap, perilaku, tindakan yang mencerminkan budaya bangsa. Selama ini bangsa kita dikenal sebagai sebuah bangsa yang ramah, suka menolong, kemudian saya kira sangat berkarakter pada ideologi bangsa kita, yaitu sesuai dengan nilai-nilai luhur daripada Pancasila. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Sampai saat ini kita sering mendengar di berita-berita nasional Pak, mengenai masih terdapat kasus bullying. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus bullying yang masih terjadi hingga saat ini di Indonesia? Kasus bullying ini mestinya tidak terjadi ketika para pihak yang terlibat di dalamnya tidak menganggap pihak yang lain sebagai pihak yang lemah, yang patut untuk dirundung atau dibullying atau mendapatkan perilaku kekerasan. Sehingga pandangan bahwa harkat martabat kita itu sama di mata Tuhan Yang Maha Esa, ini yang perlu kita galakkan. Sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain ini sederajat. Tidak ada yang merasa di atas, tidak ada yang merasa di bawah. Semuanya bisa sejajar. Insya Allah tidak akan terjadi bullying. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Bapak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai solusi atau pendekatan yang paling efektif guna memutus rantai bullying ini sendiri? Ya, harus diberikan pemahaman kepada mereka bahwa manusia ini kan makhluk sosial. Manusia ini makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dengan demikian perlu dikembangkan sikap gotong royong berdasarkan kondisi kesederajatan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Saya kira kalau pemahamannya semua orang sama seperti itu, kasus bullying ini tidak akan terjadi. Baik Bapak, terima kasih. Kita akhirnya masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pelajar di Indonesia atau terkhusus di SMA kita agar kasus bullying ini tidak pernah terjadi? Pesan kami satu kepada anak-anak peserta didik kita utamanya dan juga pelajar di Indonesia untuk tidak melakukan bullying, karena efek samping daripada bullying ini tidak hanya pada kasus ketika terjadi, tapi dampak sampingnya itu lama sekali, butuh penyembuhan yang sangat lama. Oleh karena jangan sampai terjadi bullying. Kita anggap mereka itu ya semacam diri kita sendiri, kita perlakukan seperti memperlakukan diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan bullying kepada orang lain. Terima kasih.
Jadi teman-teman harus diingat ya pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah kami. Baik Bapak, terima kasih. Saat ini saya bersama dengan Bu Mimin yang merupakan guru BK yang ada di SMAN 1 Ponorogo. Ibu, jadi hari ini kasus yang akan kita bahas itu tidak jauh dari peran seorang guru, sekolah, dan juga pelajar. Apa Ibu sudah siap? Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan berkarakter? Ya, terima kasih Justus atas pertanyaan yang disampaikan ke kami. Saya selaku guru BK, pendidikan berkarakter adalah yang mana kita belajar menanamkan nilai-nilai kepada siswa sehingga anak-anak ini nanti akan mempunyai nilai-nilai karakter, di antaranya untuk memiliki rasa tanggung jawab, jujur, bersikap jujur, adil, dan kemudian mempunyai rasa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hubungan antara pendidikan berkarakter dengan masa depan, baik masa depan kita maupun masa depan pelajar itu sendiri? Ya, Oke, terima kasih. Lanjut, akhirnya yang antara hubungan pendidikan berkarakter dengan masa depan tentunya hubungan itu tidak bisa dipisahkan dan saling erat sekali, karena di dalam hubungan tersebut kita menanamkan kepada para pelajar atau siswa mempunyai rasa tanggung jawab, mempunyai rasa untuk menanamkan sikap jujur, terus kemudian kepada anak-anak itu melatih untuk menjadi jiwa pemimpin yang efektif, kemudian mempunyai kepribadian yang interpersonal sehingga nanti dia menjadi pemimpin layak ke masa depan, dia menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Baik Ibu, jadi memang masa depan dengan pendidikan berkarakter ini memiliki korelasi yang sangat besar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bu. Sampai saat ini kita sering melihat di televisi seperti TV nasional itu masih banyak membahas mengenai kasus-kasus bullying yang sering terjadi Bu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kasus bullying yang masih terjadi hingga saat ini? Ya, terima kasih. Kasus bullying yang memang marak saat-saat ini yang harus kita kami merasa prihatin, sehingga di dalam sekolah-sekolah khususnya kita harus memberi pembelajaran, memberikan edukasi kepada para siswa, sehingga anak-anak yang sekarang ini harus kita kuatkan di dalam kasus-kasus bullying. Yang jelas kita sebagai guru harus memperhatikan kepada anak-anak bagaimana nanti dia dalam kehidupan sosialnya, kemudian anak-anak itu kita latih agar mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dia tidak dilemahkan oleh teman-temannya, sehingga dia harus mempunyai rasa berani kepada siapapun, yang jelas berani dalam positif, sehingga dia tidak menjadikan bahan-bahan untuk menjadi kasus bullying itu. Selanjut ke pertanyaan yang keempat ya Bu. Bagaimana solusi atau pendekatan yang paling efektif agar dapat memutus rantai bullying ini sendiri Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan kamu kepada kami. Kita menanamkan rasa empati. Anak-anak kita edukasi untuk menanamkan rasa empati kepada temannya, mempunyai rasa saling menghormati kepada teman-temannya, bahwasannya kita adalah satu keluarga, satu pertemanan, sehingga di antara yang satu dengan yang lainnya harus saling menghormati, saling menyayangi, terus kemudian mengedukasi bahwasannya teman itu adalah merupakan teman yang sejati, sehingga tidak akan terjadi bullying yang terus-menerus. Anak-anak kita kuatkan agar dia tidak merasa lemah dan harus mempunyai keberanian terhadap teman-temannya, sehingga tidak bertubi-tubi bullying itu akan terjadi pada anak-anak. Akhirnya kita sampai di pertanyaan yang terakhir Ibu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh pelajar Indonesia maupun terkhusus untuk di SMA kita sendiri, yaitu SMAN 1 Ponorogo, agar kasus buruk ini tidak pernah terjadi? Iya. Bisa dengan kata-kata bijak ya? Iya, bisa Ibu. Oke, anak-anak, jangan sampai menyakiti orang lain. Hargailah orang lain, sayangilah orang lain. Terus kemudian ciptakanlah suasana yang kondusif, ciptakanlah suasana yang nyaman, agar kita sama-sama belajar di sini merasa nyaman, aman, dan kita mempunyai rasa saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya, bahwasanya kita adalah saudara untuk menjadi sukses, sehingga ke masa depannya kita menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Mungkin itu Justus. Baik Ibu, terima kasih. Sekian saya dari Justus itu wawancaranya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Setelah tadi mewawancarai siswa-siswi SMAN 1 Ponorogo, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu BK, saat ini saya bersama dengan Pak Wahid yang merupakan wakil kesiswaan dari SMAN 1 Ponorogo.
Jadi Bapak, saya jelaskan kembali bahwasanya hari ini kami akan membahas yang tidak jauh dari hubungan antara sekolah, guru, dan juga pelajar. Baik Bapak, Bapak sudah siap? Siap. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pendidikan yang berkarakter? Terima kasih, Justis. Pendidikan yang berkarakter itu adalah hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena di dunia pendidikan itu salah satu hal yang paling utama adalah pendidikan yang berkarakter. Dengan harapan apa? Harapan dengan pendidikan berkarakter itu adalah ke depan anak itu tidak hanya, atau siswa-siswa kita tidak hanya pintar di bidang akademik ataupun non-akademik, tetapi mempunyai akhlak yang luar biasa bagusnya. Seperti itu. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bapak. Iya, siap. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hubungan antara pendidikan berkarakter dengan masa depan? Baik itu masa depan bangsa kita maupun pelajar itu sendiri. Hubungannya adalah sangat erat dan ini sangat berkaitan. Kenapa? Dengan pendidikan berkarakter itu akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang lebih besar, lebih baik daripada saat ini. Kenapa? Dalam dunia pendidikan karakter itu adalah satu hal yang penting seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahwasanya kita akan menyongsong tahun 2045 yaitu Indonesia Emas. Jadi dengan pendidikan yang berkarakter itu sangat-sangat luar biasa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Pak. Sampai saat ini kita sering melihat di TV nasional bahwa masih banyak terjadi kasus bullying di antara pelajar itu sendiri. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus bullying yang masih terjadi hingga saat ini? Kasus bullying yang masih terjadi yang mungkin viral ya, yang mungkin viral di beberapa media TV nasional ataupun di media sosial, itu merupakan bentuk ada rasa anak-anak itu merasa lebih dari yang lain. Jadi di sini seperti tidak ada kesetaraan. Padahal dalam dunia pendidikan ataupun dalam kehidupan nyata kita itu semua sama. Kita itu semua sama. Jadi mungkin mereka merasa saya lebih daripada teman saya yang lain. Seperti itu. Benar Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai solusi atau pendekatan yang paling efektif dalam memutus rantai bullying ini Pak? Pendekatan yang paling efektif adalah kita selalu melakukan pembinaan. Kita selalu melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa kita bahwasanya bullying itu atau perundungan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat kita hindari. Kenapa kita hindari? Karena efek daripada bullying itu sangat luar biasa. Traumanya sangat luar biasa yang bisa menimbulkan tekanan psikologis di kemudian hari untuk anak-anak kita. Jadi di sekolah kita itu setiap hari Senin kita kan ada upacara bendera, itu pasti kita sisipkan terkait dengan pendidikan anti bullying. Terus yang berikutnya di MPLS pun di awal kita juga mendatangkan narasumber yang dari kepolisian, dari puskesmas, yang intinya adalah memberikan edukasi terkait dengan bullying atau perundungan. Dan di Jawa Timur sudah sangat jelas di MPLS itu dicanangkan bahwasanya Jawa Timur bebas bullying, bebas perundungan. Seperti itu. Benar sekali Bapak, saya setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan dengan Pak Wahid tadi. Bapak, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya, siap. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pelajar Indonesia atau terkhususnya untuk SMA kita yaitu SMA N1 Ponorogo agar kasus bullying ini tidak pernah terjadi Pak? Terima kasih Justis. Terkait dengan ini, apa yang perlu kami sampaikan, pesan apa, ini sangat luar biasa ya. Jadi biar nanti bisa dilihat atau didengar semuanya bahwasanya bullying itu adalah hal-hal yang sangat harus kita hindari karena efeknya sangat luar biasa buruknya di masa depan anak-anak. Jadi untuk anak-anak jangan pernah merasa lebih dari teman Anda karena kita adalah setara atau sama. Seperti itu. Baik, teman-teman harus diingat ya apa pesan yang telah disampaikan oleh Pak Wahid tadi. Baik Bapak, sekian tadi wawancara saya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, sama-sama.